Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara dulu mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Yang pertama, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap karena sudah memiliki perizinan dari Bapepti, kemudian tergabung di Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga sudah banyak mendapatkan penghargaan, yaitu The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Kemudian dari kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama itu adalah low spread, di mana low spread merupakan suatu feature yang banyak dicari oleh para traders dikarenakan dengan spread yang rendah akan memungkinkan trader tersebut untuk cepat mendapatkan peluang profit di market. Kemudian low commission, commission kita pun juga sangat-sangat rendah di mana platform kita menggunakan MT5. Kemudian free swap, nah inilah yang betul-betul unggulan sekali dari platformnya Okta Investama Berjangka, yang mana nih biasanya broker itu free swap sebanyak 3 hari kerja, 5 hari kerja, atau bahkan 7 hari kerja. Sementara trader yang menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka itu akan betul-betul mendapatkan free swap sedari membuka account sampai dengan seterusnya. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat yang mengikuti jam umum bank operasional lokal. Untuk media sosial Okta Investama Berjangka sendiri itu juga banyak, ada www.okta.co.id, kemudian Facebook, Instagram, YouTube channel, Twitter, sekaligus juga TikTok. Nah, tanpa merupakan disclaimer materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan mulai masuk ke dalam materi ya. Jadi seperti biasa, kita review dulu hasil rilis data kalender ekonomi dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024. Oke, yang pertama, untuk sesi hari Senin itu bank masih banyak yang libur, Amerika juga libur untuk libur Martin Luther. Kemudian di hari Selasa itu ada berita-berita seputar inflasi daripada Kanada, di mana inflasinya dirilis menurun dari level 0,1% menjadi minus 0,3%. Nah, kalau bicara inflasi, sedikit ilmu pengetahuan atau informasi kepada para trader sekalian, untuk kapasitas inflasi negara maju yang normal itu adalah 2%. Kalau di atas 2%, itulah yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika Serikat sekarang. Oleh karenanya, mereka itu menaikkan suku bunga tinggi untuk supaya tingkat inflasi kembali ke level 2%. Tetapi, kalau di bawah 2% bagus nggak sih? Dibilang bagus ya sebenarnya enggak juga. Karena kalau terlalu rendah seperti Kanada, dapat dikatakan bahwa tingkat kegiatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut berarti mengalami stagnansi atau tidak berkembang. Jadi inflasi biar bagaimanapun tetap diperlukan, tetapi dalam ambang batas angka sebesar 2%. Oke, kemudian kita beralih ke inflasinya Inggris. Inflasi Inggris juga meningkat tipis dari level 3,9% menjadi 4%. Yang mana ini masih dalam kategori wajar, karena apa? Biar bagaimanapun, ini merupakan rilis data inflasi dari apa yang terjadi di bulan Desember 2023, yang mana nih kita tahu bahwa ada perayaan Natal di situ, kemudian juga ada tahun baru di situ, yang mana animo orang untuk berbelanja otomatis menjadi besar. Antara demand yang besar dengan supply yang normal, itulah yang menyebabkan akhirnya harga-harga juga mengalami peningkatan. Itulah yang disebut dengan inflasi. Kemudian untuk data penjualan eceran dari Amerika Serikat lagi-lagi memberikan hasil rilis data ekonomi yang baik, yang mana penjualan eceran meningkat dari 0,3% menjadi 0,6%. Kemudian untuk hari Kamis, unemployment claims lagi-lagi juga bagus nih buat Amerika Serikat.
yaitu dirilis menurun dari level 203.000 menjadi 187.000. Dan yang terakhir itu ada berita juga dari Amerika Serikat, prelim UM consumer sentiment itu juga sangat meningkat luar biasa dari level 69.7 ke level 78.8. Nah, disinilah permasalahannya. Loh, kok dibilang permasalahan? Karena begini nih rekan-rekan trader. Dengan adanya tingkat suku bunga yang tinggi, sebetulnya dari pemerintah Amerika Serikat itu mengharapkan inflasi menjadi menurun ke level 2%. Dan untuk pertumbuhan ekonomi atau data-data ekonomi itu diharapkan menjadi low, menjadi menurun. Disitulah akhirnya terjadi inflasi yang juga menurun. Rupanya tidak. Sementara berjalan, kita lihat dari rilis data ekonomi itu mengalami peningkatan baik dari sisi penjualan eceran, dari sisi unemployment claims, kemudian dari sisi consumer sentiment, dan jangan lupa nih, untuk 2 pekan sebelumnya non-farm payroll pun juga mengalami peningkatan ke level 216.000. Kemudian untuk inflasi itu juga terjadi peningkatan dari 3,1,4% menjadi 3,4%. Kaitannya apa sih? Yang tadinya animo para pelaku pasar atau trader itu mengatakan bahwa bulan Maret akan dimulai dipotong suku bunga The Fed. Tetapi dengan adanya data ekonomi yang seperti ini, akhirnya yang tadinya tingkat ekspektasi pelaku pasar dari level 80% untuk pemotongan suku bunga di bulan Maret, akhirnya perlahan tapi pasti mulai menurun dari 80%, 73%, 67%. Bahkan pada saat kita berbicara sekarang ini, kita informasikan akhirnya peluang tersebut semakin mengecil dengan angka sebesar 53%. Oke, sekarang kita masuk ke data Wall Street. Dari Wall Street mengakhiri pekan kemarin dengan catatan positif dengan capaian all-time high indeks S&P 500 di tengah spekulasi penurunan suku bunga acuan The Fed tahun ini. Jadi ya memang walaupun wacananya mungkin rada sedikit berubah nih, yang tadinya betul-betul fix di bulan Maret, ya kita lihat nanti bulan Maret gimana, tetapi animo untuk pemotongan suku bunga di tahun 2024 tetap ada. Nah, disitulah yang akhirnya menyebabkan Wall Street itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Baik itu Dow Jones, baik itu Nasdaq maupun S&P 500. Dan ingat, jangan pernah lupa, biar bagaimanapun kalau kita flashback sedikit untuk bicara mengenai sejarah, pada saat tahun 1800 sampai dengan 1900 itu merupakan negara global secara sama-sama itu mengalami yang namanya revolusi industri, yaitu ditemukannya mesin uap. Akhirnya disitulah ada kapal uap, kemudian kereta api berbasiskan tenaga uap, yang akhirnya industri mulai berjalan. Tetapi kalau sekarang ini, kalau rekan-rekan trader itu jeli, ini sekarang ini bertransformasi menjadi revolusi teknologi. Yaitu apa? Semuanya itu berbasiskan AI, semuanya itu berbasiskan software. Nah, Wall Street biar bagaimanapun sekarang ini penggeraknya itu adalah saham-saham berbasiskan teknologi. Let's say katakan yang paling besar itu adalah Nvidia, yang merupakan pabrik chips terbesar di dunia pada saat ini. Itulah yang menyebabkan akhirnya Wall Street itu terus melakukan penanjakan yang luar biasa dan menyentuh level harga tertinggi sepanjang masa. Tetapi ingat ya, kalau sudah mencapai harga tertinggi sepanjang masa, biasanya sih akan tetap ada yang namanya koreksi-koreksi minor, maupun di time frame H1 atau time frame H4, bahkan mungkin daily. Jadi untuk yang mengejar posisi buy pada Wall Street, itu kita sarankan untuk selalu tetap waspada dan cari momennya, momen buy limit. Kemudian
Untuk S&P 500 itu mencatatkan rekor pertama kali dalam 2 tahun terakhir. Jadi harga tertinggi sepanjang masa ini itu pernah terjadi di tahun 2022. Sekarang itu terjadi lagi di tahun 2024 dan ini baru awal tahun gitu. Jadi harga ini masih dapat dikatakan akan terus bergerak untuk ke zona resisten yang lebih lanjut. Nasdaq 100 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi ketimbang indeks atau outperformance dari rekor harga saham yang Advanced Micro Device dan peningkatan kapitalisasi pasar Nvidia Corporation. Setelah menyentuh level terendah pada Oktober 2022, indeks S&P 500 telah melesat 35% dan ditutup pada level tertinggi 4.839 yang pada 3 Januari itu sentuhnya 4.796. Jadi ya memang sudah all time high ya, dari 4.796 ke 4.839. Nah itu untuk berita Wall Street. Sekarang kita beralih ke minyak. Minyak, kekhawatiran demand China dan ketegangan di Timur Tengah mendominasi pergerakan harga minyak. Harga minyak ditutup melemah tipis di akhir pekan, tetapi sebenarnya harga minyak itu mencatat kenaikan secara mingguan. Karena apa? Ketegangan di Timur Tengah, gangguan terhadap produksi minyak mengimbangi kekhawatiran terhadap perekonomian China dan global. Seperti kita tahu saat ini dari isu geopolitik, Laut Hamas itu lagi, Laut Merah itu lagi memanas. Karena apa? Di situ ada penyerbuan daripada Houthi Yaman yang akhirnya itu dikantar atau dilawan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Disitulah akhirnya ditenggarai bahwa wah, pasokan minyak bisa terganggu nih karena banyak jalur-jalur kapal niaga atau perdagangan itu melewati Laut Merah. Nah itulah yang mungkin bisa menaikkan harga minyak. Tetapi di sisi lain untuk China sendiri sebetulnya pertumbuhan ekonominya sedang mengalami stagnasi atau penurunan. Itu pun juga bisa dilihat dari indeks Hang Seng yang akhirnya menyentuh level 14 ribuan. Nah, tetapi dari situ balik lagi ke minyak, disitulah akhirnya terjadi balancing di mana harga minyak sebetulnya secara teknikal itu akhirnya terjebak dalam pola symmetrical triangle pattern yang sudah berlangsung selama 4 minggu. Jadi ya memang enak ya kalau minyak ini peluangnya karena apa? Di resisten trend channel atas kita bisa melakukan sell, di support trend channel bawah kita bisa melakukan posisi buy. Nah, untuk hari Jumat, jenis Brent untuk kontrak pengiriman Maret 2024 ditutup melemah 54 sen ke 78,56 barrel, sedangkan WTI itu juga ditutup 67 sen menjadi 73,41 dolar per barrel. Dengan posisi tersebut, harga kedua minyak acuan menguat dalam sepekan di mana Brent naik sebesar 0,5% untuk pergerakan sepekan kemarin dan WTI juga melonjak sebesar 1%. Sekarang kita beralih ke emas. Harga emas ditutup positif di akhir pekan. Trader emas cerna pernyataan para pejabat Fed dan isu politik. Jadi memang terlepas daripadanya berita-berita mengenai ekonomi Amerika Serikat yang memang bagus, itu juga kemarin banyak sekali pernyataan-pernyataan dari para pejabat Fed. Yang mana nih? Emas itu sangat terpengaruh betul oleh statement atau pernyataan pejabat Fed tersebut dan juga isu geopolitik. Ya isu geopolitik itu ada banyak para rekan trader sekalian. Karena yang pertama kali itu Rusia versus Ukraine. Yang kedua itu Hamas versus Palestina. Yang ketiga itu yang terjadi di Hamas yang barusan tadi kita informasikan sama-sama. Kemudian yang keempat itu Turki melawan Iran. Kemudian yang kelima yang baru saja terjadi Iran melawan Pakistan. Nah itu yang 5 nih yang memang sudah terjadi secara geopolitik.
yang ibarat kata wacana, walaupun wacana lama, yaitu perang dingin antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Kemudian perang dingin antara China dengan Taiwan. Nah, bicara geopolitik itulah yang biar bagaimanapun sebagai trigger bahwa emas masih dipegang orang, tetapi bukan hanya sekedar itu saja, tetap kita harus cermati daripada pernyataan-pernyataan pejabat Fed dan seputar rilis data kalender ekonomi Amerika Serikat. Nah, harga emas dunia menguat pada hari Jumat tetapi masih mencatat penurunan minggu kedua dalam 3 minggu karena komentar dari pembuat kebijakan Fed sepanjang minggu lalu menurunkan ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal. Seperti yang diinformasikan tadi, yang tadinya fix nih bulan Maret sekarang jadi berubah menjadi sebesar 53% untuk kemungkinan peluangnya. Selama seminggu pasar berspekulasi mengenai waktu Fed untuk menurunkan suku bunga yang berdampak pada harga emas. Nah, ini dia pernyataan dari pejabat Fed yang dari Presiden Fed Chicago, Austan Goolsbee, mengatakan pada hari Jumat bahwa Fed memerlukan lebih banyak data inflasi sebelum keputusan penurunan suku bunga dapat dibuat. Sementara yang di sisi lain ada Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic, itu juga pada saat hari Kamis mengatakan dasar untuk memulai pemotongan adalah pada kuartal ketiga. Kuartal ketiga, satu kuartal itu 3 bulan, Januari, Maret, April, Juni, Juli, September. Nah, Raphael Bostic mengatakan bahwa prefer pada kuartal ketiga, bukan pada akhir kuartal pertama. Para trader emas sekarang melihat peluang penurunan suku bunga sebesar 53% pada bulan Maret, turun dari 71% dari 2 minggu lalu menurut Fed Watch Tool CNI. Oke, untuk pekan ini masih terbilang banyak berita bagus. Ini wajib betul diikuti oleh para traders. Karena apa? Kalau hari ini, hari Senin relatif seperti biasa sepi ya. Karena memang kalau hari Senin tuh rata-rata kalau kita bicara kalender ekonomi memang selalu rata-rata tuh kuning. Atau dampaknya itu juga rendah terhadap pergerakan volatilitas market. Biasa akan dimulainya di hari Selasa. Untuk hari Selasa, berita momen penting yang kita bisa ikuti adalah pengumuman suku bunga dari Jepang. Nah, itu peluang tuh. Kalau bicara pengumuman suku bunga atau yang high impact seperti itu, biasanya pergerakannya one way, entah itu ke atas, entah itu ke bawah, bisa diikuti nanti. Kemudian untuk hari Rabu itu juga akan di sesi Eropanya berita-berita PMI dari negara-negara anggota Uni Eropa. Katakanlah ada Prancis, ada Jerman, kemudian ada Inggris, kemudian dari Uni Eropa itu sendiri. Dan malamnya, Rabu malam, itu akan ada peluang yang menarik untuk pengumuman suku bunga Kanada. Nah, ini juga oke kan, kalau suku bunga, berarti hari Selasa suku bunga Jepang, hari Rabu suku bunga dari Kanada, dan hari Kamis nih, rupanya akan ada lagi pengumuman suku bunga untuk Uni Eropa. Jadi kalau untuk Uni Eropa itu adanya di jam 8.15, pidatonya itu adanya di jam 8.45. Nah, seperti biasa memang sih kalau bicara pengumuman suku bunga itu kan memang saat ini terkait dengan tidak bahkan ada banyak perubahan atau kejutan. Tetapi sebetulnya yang pengen dicari para traders, para pelaku pasar itu adalah pernyataan-pernyataannya bos bank sentral tersebut itu hawkish atau dovish. Kalau hawkish itu bersifat pernyataan yang positif, dovish itu bersifat pernyataan yang negatif. Kemudian untuk unemployment claims itu dirilis meningkat dari Amerika Serikat 187 ke 199 dan Jumatnya itu akan ditutup oleh berita inflasi dari Amerika Serikat. Wah, jadi dikatakan bahwa berita selama sepekan ini itu berita yang benar-benar ngegerget nih. Kalau bahasa kekiniannya ini daging nih, bukannya tulang nih berita-beritanya.
peluang untuk trading di market itu betul-betul banyak. Kita ulang ya, hari Selasa suku bunga Jepang, hari Rabu itu suku bunga Kanada, hari Kamis itu suku bunga Uni Eropa, hari Jumat itu merupakan inflasi Amerika Serikat. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam teknikal. Untuk Wall Street sendiri, S&P 500 merupakan ada level resisten di 4893, 4910 hingga 4926. Ini merupakan area-area critical point yang mana bisa jadi terjadi pergerakan koreksi atau target menuju ke atas dari S&P 500. Kemudian untuk Nasdaq sendiri juga memiliki resisten di angka 17.578, 17.676 hingga 17.797 yang mengikuti program ini melalui Instagram yang memang angkanya mungkin tidak akan terlihat jelas, tetapi seperti biasa ikuti, follow dan subscribe YouTube channelnya Okta Investama Berjangka karena angka-angka ini akan lebih terlihat jelas karena sudah melalui proses editing dari tim editornya kita. Kemudian untuk major currency, untuk saat ini pound sterling ini terjebak dalam semi-triangle patterns juga sama dengan resisten ada di angka 2750 sampai dengan 1.2800 dan level support ada di level 1.2600 hingga 1.2550. Yang mana penembusan support atau resisten ini disitulah baru akan mengindikasikan pound sterling itu akan melanjutkan pergerakan naik atau akan terus turun ke bawah. Nah, kalau untuk euro terhadap USD itu juga pada saat ini kelihatan jelas ya terjadi penurunan, tetapi pada saat ini sedang terjadi pergerakan rebound dengan level resisten berada di 1.0902, 1.0921, 1.0939 hingga 1.09997. Kalau misalnya dia breakout 1.0997, disitulah akan mengindikasikan kenaikan euro lebih lanjut, sedangkan penurunan atau penembusan 1.0844 itu akan membuka peluang untuk euro kembali terjun bebas menuju zona moving average 200. Kemudian, nah untuk minyak, nah inilah yang saya sebutkan tadi ya, minyak sedari Desember itu sebetulnya sudah terjadi pergerakan sideways. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam dan sekarang, gitu loh. Dan ini sebetulnya sudah kami informasikan melalui program Instagram sekarang, kemudian nanti juga akan di-share di YouTube. Jadi minyak itu sebenarnya peluangnya bagus karena dia betul-betul terbentur sama pergerakan sideways, resisten 74.50 hingga 75 dolar dan support 70.5 dolar hingga 71 dolar. Jadi untuk area support sekarang lagi ke bawah ya. Jadi mungkin bisa dapat melakukan buy di area 70.50 dengan 71. Tetapi dari situ kita juga jangan pernah melupakan stop lossnya di angka 70 dolar per barrel. Jadi tetapi tingkat kenaikannya itu bisa 3 dolar sampai 4 dolar, kita meresikokan uang kita sebesar 5 sen, 0,5 sen. Kemudian untuk emas pun juga terlihat itu ada pergerakan menurun ya, pergerakan menurun terlihat jelas. Dengan level support ada di level 2017, 2000, 1986 hingga 1972. Tetapi diperhatikan betul-betul, di sini ada trend channel atas nih, terlihat ya. Trend channel atas ini merupakan resisten psikologis utama atau resisten kuat berdasarkan Fibonacci 38,2%, di mana area 2044 dan sampai dengan 2055 itu merupakan area resisten kunci. Yang mana kalau 2055 itu true breakout, itu akan mengindikasikan harga emas untuk kembali naik lebih lanjut. Tetapi kalau penurunannya melewati level 2000, wah, selamat datang lagi area 1900 untuk harga emas. Oke? Nah, akhir dari materi sebelum kita berpisah,
Ketahuilah tren pergerakan harga, maka tradingan profit senantiasa mengikuti Anda. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali bersama si Yosi di pekan depan. Bye-bye.